Welcome to the Kinship Channel again. Sesuai dengan janji Sari minggu lalu, topik kita pada video kali ini adalah 5 manfaat investasi plus bonus dari Sari. Apa aja itu? Tanpa harus buang waktu. Hayo, kita mulai. Kalau misalkan kalian sudah memutuskan untuk berinvestasi, kalian dapat merasakan beberapa manfaat. Nah, di antaranya adalah pertama, yaitu adalah menghindari inflasi. Wah, ini maksudnya gimana ya? Kalau kalian sudah nonton video Sari yang sebelumnya, di sana sudah dijelaskan bahwa inflasi itu menjadi salah satu pemicu atau salah satu alasan kenapa kita harus memulai investasi dari sekarang. Nah, di video kali ini Sari pengen lebih menguatkan lagi. Jadi, misalkan nih kita tampilkan data, kalian bisa lihat ini data dari tahun 2006 sampai 2017 yang isinya adalah perbandingan antara inflasi dan juga keuntungan yang didapatkan dari berbagai macam produk investasi. Jadi ini data dari tahun 2006 sampai 2017, kita dapat rata-ratanya. Coba kalian perhatikan dari rata-rata per tahun untuk inflasi dan juga keuntungan yang didapat dari berbagai macam produk investasi. Kalian bisa membandingkan sendiri sebenarnya mana yang mampu mengalahkan inflasi, mana yang tidak mampu mengalahkan inflasi. Oke, kita ambil contoh 3 aja. Yang pertama itu yang paling rendah, yaitu adalah tabungan. Kalau kalian investasi di tabungan, keuntungan yang kalian dapatkan per tahun hanya berkisaran di 2,4%. Sedangkan inflasi tadi ada di angka 5,7%. Apakah keuntungan yang kita dapatkan dari kita menabung mampu menutupi, mengalahkan yang namanya inflasi? Sepertinya tidak. Oke, lanjut ke contoh yang kedua, yaitu adalah emas. Kita ambil emas ya, ini yang agak medium dan sepertinya banyak orang yang investasi di emas. Apalagi sekarang emas sudah hampir mencapai di level berapa? 1 jutaan. Wih, beruntunglah kalian kalau berinvestasi di emas dari dulu. Wah. Oke, kita bandingkan kalau di emas keuntungan yang didapatkan per tahun itu adalah 6,1%. Sedangkan inflasi tadi adalah 5,7%. Ternyata keuntungan yang kita dapatkan kalau kita investasi di emas itu jauh lebih besar dan mampu menutupi inflasi tadi. Oke, kita cari lagi adakah produk investasi lainnya yang mampu mengalahkan inflasi. Ternyata ada, saham. Saham itu keuntungan yang didapatkan per tahun kisaran 11,4%. Oke, berarti kalau kita bandingkan dengan inflasi yang 5,7%, kemudian keuntungan yang di saham adalah 11,4%, wah, mampu dia menutupi yang namanya inflasi tadi. Bahkan keuntungan yang didapatkan pun lebih besar. Ini yang saya maksudkan, bahwa kalau misalkan uang yang kita miliki hanya kita diamkan, kita simpan begitu saja fisiknya, sepertinya tidak akan mendapatkan keuntungan. Bahkan kita tidak mampu mengatasi yang namanya inflasi. Akan beda kalau kita mau menginvestasikan dana kita. Karena kita mampu menutupi yang namanya inflasi, tidak hanya menghindari saja, tapi kita mampu mengalahkannya. Bahkan kita bisa mendapatkan keuntungan tambahan kalau kita mau berinvestasi. Inilah satu manfaat kalau kita mau berinvestasi. Yang kedua adalah mempersiapkan untuk biaya nikah. Wah, ini bagi anak-anak muda, apalagi yang punya pernikahan impian. Sepertinya dana yang disediakan cukup banyak, karena harus menyediakan biaya untuk dekorasi, kemudian biaya untuk sewa baju ataupun buat baju pengantin sendiri, kemudian biaya untuk souvenir ataupun jatah preman. Bagi kalian yang punya geng ataupun sahabat-sahabat, biasanya di hari pernikahan itu pengennya kompak, jadi bakalan minta jatah kain. Seperti ya Sari gitu juga sih. Kemudian harus menyediakan yang namanya biaya konsumsi, kemudian ada banyak biaya lainnya. Pernikahan itu tidak hanya akad tapi resepsi, apalagi kalau kalian yang memegang teguh yang namanya adat istiadat, jadi ada lagi tuh
yang harus disediakan. Berarti biaya untuk nikah lumayan besar. Tapi tidak perlu terlalu pusing memikirkannya. Kalau kalian sudah mulai sekarang berinvestasi, kalian mempersiapkan pernikahan kalian, biaya-biayanya dengan cara berinvestasi dari sekarang, maka pada saat hari hanya tidak akan terlalu pusing untuk memikirkan dari manakah dana itu. Nah, inilah satu manfaat lagi kalau kita mau berinvestasi. Yang ketiga itu adalah mempersiapkan biaya pendidikan anak. Khusus bagi kalian yang sudah berkeluarga, baik orang tuanya memilih untuk mensekolahkan anaknya dari tingkat PAUD ataupun TK, bahkan nanti sampai ke jenjang SMA, bahkan ke perkuliahan, entah itu sampai di S1 atau sampai ke profesor, sepertinya dana yang disediakan cukup besar. Setiap strata pendidikan yang harus ditempuh semakin tinggi pula biaya yang harus dipersiapkan. Tidak perlu takut, karena menurut Sari, pendidikan itu sangat penting untuk anak, karena ini untuk masa depan mereka juga. Jadi gimana dong solusinya kalau dananya cukup besar? Kalau kalian sudah mau berinvestasi dari sekarang, dari sinilah kalian sudah bisa mempersiapkan untuk biaya pendidikan anak tadi. Jadi ini lagi satu manfaat kalau kalian mau berinvestasi. Yang keempat adalah mempersiapkan untuk dana pensiun. Siapa sih yang gak mau di masa tuanya bisa santai, bisa istirahat dengan tenang, tidak terlalu banyak pikiran, bahkan bisa tidak merepotkan anak cucunya, karena dana yang disediakan untuk masa tuanya itu sudah cukup, bahkan bisa beramal. Nah, dimulai berinvestasinya dari sekarang untuk mempersiapkan dana masa tuanya tadi. Nah, itulah satu lagi contoh kalau kita mau berinvestasi dari sekarang. Manfaatnya luar biasa. Yang kelima adalah financial freedom atau kebebasan dari segi keuangan. Itu adalah aset yang kita miliki. Kalau dari sekarang kita mau berinvestasi nih, itu jadi aset. Nah, aset ini mampu menghasilkan pendapatan tambahan. Wah, mantap nih. Jadi kita tidak terlalu pusing lagi mencari pendapatan tambahan kita, karena salah satu caranya adalah dengan berinvestasi. Jadi satu lagi manfaat berinvestasi. Terakhir, bonus dari Sari. Maksudnya apa ya yang bonus ini? Itu adalah mengubah perilaku. Contohnya, ketika kalian sudah memiliki pendapatan sendiri, investasi itu akan diprioritaskan. Tidak seperti dulu kebiasaan dimana ketika ada uang masuk atau pendapatan kalian pada bulan ini misalkan, kalian lebih memikirkan untuk belanja ini, itu. Kalau investasi atau nabung ya ntar aja deh kalau ada sisanya. Wah, kalau berpikir seperti ini, kapan bisa nabungnya, kapan bisa berinvestasinya, kapan kalian bisa mempersiapkan untuk masa depan kalian. Dengan kita berinvestasi akan ada banyak perubahan perilaku. Kita jadi bisa lebih analis lagi. Jadi lebih detail lagi nih memilih mana yang bagus untuk berinvestasi nantinya, mana yang cocok untuk masa depan kita, pengen cari peluang-peluang lagi biar pemasukan kita bertambah. Kemudian yang paling penting kalau Sari ya, terhindar dari yang namanya boros, karena sudah memikirkan jauh ke depan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Begitu, pola pikir berubah, pola perilaku juga berubah. Yang jelas berubah ke arah yang lebih baik. Oke, itulah 5 manfaat investasi plus bonus dari Sari. Semoga seperti nama topik kali ini, video kali ini juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sari minta maaf kalau misalkan selama video ini berlangsung Sari banyak melakukan kesalahan. Nantikan berbagai video kita berikutnya yang berkaitan dengan investasi, pasar modal, ataupun saham. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum cantik.